Jadi angan-angan gitu. Iya sih. Terus suka duka lo apa sih di taekwondo, ada nggak kira-kira? Sukanya fisik itu udah pasti. Itu udah yang terbukti di diri gue sendiri. Kalau gue tuh fisik gue jauh lebih bagus segala macam. Terus jadinya punya basic bela diri gitu, karena menurut gue perempuan tuh harus bisa bela diri juga gitu, bukan buat gaya-gayaan ya, tapi buat kayak Pertahanan diri. ya perlindungan diri sendiri kan kalau ketika di luar segala macam. Dan dukanya ketika cedera aja sih menurut gue itu dukanya, karena kan cedera itu kita nggak tahu ya recovery-nya berapa lama segala macam, tergantung gitu. Dan belum lagi mungkin yang ada dari cedera-cedera kecil sampai yang kadang sampai gue pernah cedera lutut dan itu sakit banget ya, dan itu lama banget recovery-nya. Maksudnya kan harus rongsen segala macam, itu bolak-balik ke dokter. Hai semuanya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kenalin, nama gue Fania Kirana Putri, dan hari ini gue adalah moderator podcast kali ini. Dan gue udah bawa guest star atau narasumber yang lo pada semua nih yang nonton pasti tahu ini siapa. Karena dia itu menurut gue berprestasi banget di banyak bidang ya, apalagi non akademik. Halo, perkenalkan nama aku Alexander Carolina Esther Angel Gepze, memang panjang ya. Biasa aku dipanggil Angel, aku kelas 11 PFI 2. Ya, Angel, balik lagi nih ke omongan gue tadi. Siapa sih yang nggak tahu lo? Karena menurut gue tuh lo tuh kayak legendnya Tamsis. Maksudnya kayak ya kalau misalnya gue bilang nih ke salah satu orang, lo kenal Angel ini nggak? Aku kenal Angel itu nggak? Pasti semua orang tahu. Oh, gue kenal Angel yang menang ini, yang habis menang itu. Lo ngebuat personal branding lo ini dari semua prestasi-prestasi yang udah lo dapat. Dan menurut gue ya, sebagai kita generasi Gen Z ini tuh oke banget gitu loh, dengan personal branding lo yang sebagus itu gitu. Sebenarnya kalau dikenal oleh banyak orang, fun fact-nya adalah aku dari TK di sini sebenarnya. Aku dari TK, SD, SMP, dan SMK aku di Tamsis, jadi makanya banyak orang yang kenal gitu. Dan maksudnya puji Tuhannya aku bisa berprestasi di sini. Gitu. Oke, jadi kita di sini, sebenarnya gue pengen ngobrol-ngobrol kalau nih soal pertandingan lo di Thailand kemarin yang Seven Heroes itu. Jadi kita ngobrol santai dan have fun aja ya. Oke. Jadi gue mau tanya nih, dari mulai pertanyaan pertama itu apa sih pertama kali ya lo bisa tertarik dengan olahraga bela diri taekwondo itu, kenapa sih gitu? Sebenarnya kenapa tertariknya itu karena pengen ini aja sih, waktu itu tuh karena fisik gue kan agak jelek ya. Gitu. Jadi waktu itu tuh dulu sering sakit gitu, jadi kayaknya perlu olahraga gitu. Terus waktu SMP jadi tuh ngelihat demo eskulnya taekwondo, dan waktu itu dikemasnya bukan cuma waktu itu aja, sampai sekarang pun dikemasnya cukup baik, kayak ada dance-nya, ada dramanya, pokoknya dikemasnya sangat-sangat have fun, jadinya sangat-sangat tertarik gitu. Jadi berpikirnya oh bukan cuma bela diri yang nanti pukul-pukulan atau gimana segala macam, ternyata ada have fun-nya gitu, dan tertarik buat memperbaiki fisik juga sih, itu awalnya gitu. Jadi tuh lo pertama kali lihat taekwondo itu karena bukan dari fight-nya ya? Iya. Berarti? Justru karena dari segi have fun-nya. Iya benar-benar, kayaknya kemarin tuh seru nih, kita ada mecahin papan, ada mecahin batako gini, seru ya kalau suatu saat bisa mecahin papan gitu, atau enggak mecahin batako gitu, karena ternyata kemarin pas demo eskul itu keren-keren banget, mereka mecahin papan, mecahin batako, terus ada juga dikemas dengan dance, pomse dance gitu, dan itu seru banget gitu, jadi makanya tertarik pengen ikut taekwondo gitu. Tapi apakah mama dan papa menyetujui? Maksudnya kayak taekwondo menurut gue ya, itu salah satu olahraga yang mungkin untuk awal-awal nggak berat, tapi kalau didalami itu berat loh kalau menurut gue, ya nggak? Iya sih, ya kan? Cuman kalau untuk orang tua, puji Tuhannya sih enggak yang larang gitu.
karena kembali lagi ini buat kesehatan juga segala macam tuh bagus gitu. Terus dan papa gue juga suka olahraga, dia orang olahraga banget. Terus ditambah lagi mama tuh yang dukung apa aja kegiatan anaknya selain itu, selagi itu positif gitu. Jadi selama ikut taekwondo nggak pernah sih dilarang-larang atau segala macam dari kedua orang tua gitu. Oke, kalau dan gue mau meneruskan pertanyaan yang tadi ya, itu lo kapan sih mulai berlatih taekwondo dan apa yang membuat lo terus semangat buat ngejalanin latihan itu? Pertama kalinya ikut taekwondo itu kelas 9 semester awal kalau nggak salah. Itu yang bikin semangat itu sebenarnya karena waktu itu ada salah satu pelatih aku, dia bilang kata gini, kayak kamu punya bakat deh gitu. Tapi sebenarnya di situ aku mikir kayak bakat apaan gitu kan, awalnya cuman mau kembali lagi memperbaiki ini fisik gitu kan ya. Kayak aku mikir ini ada bakat apa, jadi penasaran sebenarnya awalnya gitu. Terus ternyata ikut dan 3 bulan setelah ikut taekwondo, ikut kejuaraan, dan itu jadi kayak oh ternyata begini ya vibe-nya kejuaraan gitu segala macam, seru, dan itu jadi buat kayak suka gitu, makanya berkelanjutan gitu. Oke, suka karena lo cocok atmosfer dan segala macamnya. Ngerasa kayak nemu jati diri gitu. Oh my God, iya kayak pas fight kan aku kan ininya kebetulan kategorinya kyurgi, yaitu fight gitu ya. Oh fight. Iya, pas fight tuh kayak ngerasanya tuh kita bisa ngelepasin semua hal gitu di situ. Dan ketika fight ternyata seru banget gitu. Jadi sangat-sangat tertarik sama taekwondo itu justru karena aku ikut kejuaraan. Jadi mau berlanjut tuh karena ikut kejuaraan mau gini. Oh ternyata gini ya rasanya fight gitu. Terus jadi kayak berpikir gimana ya nanti suatu saat nanti jadi atlet internasional atau nggak bisa bawa nama Indonesia gitu. Dan itu sih awalnya. Jadi angan-angan gitu. Iya sih. Terus suka duka lo apa sih di taekwondo, ada nggak kira-kira? Sukanya fisik itu udah pasti. Itu udah yang terbukti di diri gue sendiri. Kalau gue tuh fisik gue jauh lebih bagus segala macam. Terus jadinya punya basic bela diri gitu, karena menurut gue perempuan tuh harus bisa bela diri juga gitu, bukan buat gaya-gayaan ya, tapi buat kayak pertahanan diri. Perlindungan diri sendiri kan kalau ketika di luar segala macam. Dan dukanya ketika cedera aja sih menurut gue itu dukanya, karena kan cedera itu kita nggak tahu ya recovery-nya berapa lama segala macam, tergantung gitu. Dan belum lagi mungkin yang ada dari cedera-cedera kecil sampai yang kadang sampai gue pernah cedera lutut dan itu sakit banget ya, dan itu lama banget recovery-nya. Maksudnya kan harus rongsen segala macam, itu bolak-balik ke dokter. Itu sih dukanya. Pernah separah apa sih Injal cedera lo itu? Kayak kenapa sampai parah banget dari tadi lo bilang? Cedera tuh sebenarnya aku tuh udah berapa kali cedera gitu. Dan paling parah itu lutut sebelah kanan. Jadi tuh awalnya tuh karena jatuh sebenarnya ini. Karena jatuh, dan itu tuh jatuhnya tuh tergeret gitu loh. Tergeret, jadi kayak jatuhnya seluncur di aspal gitu. Terus karena di awalnya tuh pikirnya tuh baik-baik aja, kayak ya udahlah jatuh nanti luka kering sembuh gitu. Nggak taunya itu ternyata ada pembengkakan gitu. Dan itu karena gue paksa buat latihan terus, dan karena nggak tahu kok sakit, lama-lama sakit dari awal yang kayak nendang yang cuman dolio doang gitu sakit segala macam, akhirnya pergi ke rongsen ternyata ada pembengkakan, dan itu harus recovery dulu, harus istirahat dulu, makanya nggak bisa buat nendang waktu itu yang kanan ini. Jadi kayak full kiri semua gitu, full kiri jadi kanan, itu sakit banget sih. Mesnya biarpun lo cedera itu tetap tidak membatasi ruang lo untuk pelatihan, itu gue mes banget sih sama lo. Karena sadar sih, karena dari awal kita yang anak-anak taekwondo gitu, atau ini biasa disebut atlet gitu, selalu dibilang sama pelatih kita sadar kita ini atlet gitu. Karena atlet yang internasional pun atau atlet Prada, PPOB itu mereka sehari aja bisa latihan 3 kali loh. 3 kali gitu. Kita mungkin latihan cuma sekali segala macam, masa nggak latihan gitu. Bagaimana kita mau bagus atau bisa bersaing dengan mereka-mereka yang jam terbangnya sangat-sangat jauh, sangat-sangat tinggi gitu, kalau kita aja nggak mau latihan gitu. Dan menurut gue walaupun cedera tidak membatasi lo tidak latihan gitu.
karena ada program-programnya. Ketika cedera itu gimana latihannya gitu. Pelatih juga tahu kalau kita cedera itu tetap dibatasi, tetap dengan kondisi kita, tapi latihannya dikemas juga yang have fun gitu. Itu sih. Pelatihnya tuh berarti nggak nge-push lo sama sekali ya? Iya, karena pelatih kan juga dulu atlet ya. Dulu juga mereka pelatih. Aku tuh dulu atlet, jadi mereka tahu lah gimana rasanya cedera segala macam. Jadi mereka tetap memberi semangat, tetap beri latihan, tapi sesuai dengan porsinya gitu. Oke, first time tanding taekwondo itu kesannya gimana sih, Angel? First time, jujur deg-degan, takut kayak karena biasanya mungkin lomba-lomba pertandingan yang lain gitu, yang bukan fight segala macam. Terus tiba-tiba jadi tanding taekwondo yang kayaknya dalam pikiran tuh, waduh gimana kalau bonyok ya? Gitu aku dulu awal-awalnya tuh mikir gini, aduh gimana kalau berdarah segala macam gitu. Cuman kembali lagi pelatih aku selalu bilang kayak yang keluarkan apa yang kamu bisa, teknik yang apa yang kamu bisa. Pokoknya pede aja gitu, tendang aja kanan kiri karena waktu pemula kan kanan kiri tendang gitu. Jangan berhenti gitu. Kamu cuma punya waktu 1 menit gitu. Bagaimana caranya karena aku nyerang pasti lawan punya juga strategi gitu kan. Jadi waktu pertama kali tuh sebenarnya deg-degan, tapi dukungan dari pelatih, teman-teman juga yang dukung kayak bisa Angel gitu. Bisa kok pulang bawa emas, bawa medali emas. Jadi kayak yang itu yang antara deg-degan tapi juga excited happy, gitu. Seneng ya. Pengen bisa pulang bawa medali emas gitu. Dan akhirnya bisa pulang bawa medali emas. Keren banget, Jal. Terus kesan fight-nya itu gimana sih? Dan awal-awal ikut lo lomba itu gimana? Kesan fight-nya itu sebenarnya sama sih, deg-degannya segala macam gitu. Dan lebih ke awal tuh takutnya ketemu senior atau bagaimana, yang karena kan maksudnya kalau orang nggak tahu juga, aku baru pertama kali nih gitu kan. Terus kalau aku juga nggak tahu, mungkin dia udah 2-3 kali tanding segala macam, yang punya pengalaman fight atau bertanding itu kan sudah pasti jauh lebih berpengalaman gitu kan. Sementara aku baru pertama kali, takutnya nggak punya feel-nya itu gitu. Tapi lo itu tuh pas tanding itu semua kayak lo pasti punya pikiran buruk kayak, aduh gue takut gak bisa nih, takut gue ngecewain pelatih dan segala macamnya. Itu gimana sih lo cara lo untuk ngatasin hal tersebut gitu? Kalau gue sendiri itu cara ngatasinnya sih dengerin musik sih kalau itu. Oh ya? Dengerin musik. Jadi itu kayak sebenarnya itu beragam ya para atlet-atlet gimana sih cara ngatasin hal kayak gitu. Kalau gue sendiri tuh biasa dengerin musik, terus ngobrol sama teman gitu segala macam. Jadi nggak dibuat merenung atau segala macam gitu, karena itu malah jadi kepikiran gitu. Jadinya takutnya kalau misalnya mikir-mikir hal kayak gitu, nanti malah nggak bisa fokus. Satu, nggak bisa fokus. Terus yang kedua, nggak bisa nih dengerin arahan coach gitu. Terus yang ketiga, takut nggak bisa percaya sama diri sendiri gitu. Jadi lebih kayak gimana gue bawa diri gue sendiri ini justru relax, enjoy untuk pertandingan ini. Jadi tanding itu tidak ada beban gitu jadinya. Jadi gue bisa bertanding dengan, kalaupun misalnya kalah pun ya, gue bisa bermain dengan baik gitu setidaknya gitu. Oke, good answer, Angel. Terus motivasi terbesar lo untuk berkompetisi di tingkat internasional nih apa? Karena pengen punya pengalaman sih. Motivasinya karena pengen punya pengalaman ketika bertanding di luar ini gimana ya rasanya gitu. Dan pasti pengalaman bertanding dalam luar dan luar negeri itu jauh berbeda kan pasti gitu. Dan itu makanya gue pengen rasain pengalaman itu sendiri. Terus rasain nih teknik-teknik, bukan teknik sih, lebih kayak bertanding atau melawan dari negara-negara lain gitu. Karena kan pasti ada beberapa dari negara cara materinya beda, penyampaian materinya beda, atau enggak biasa mereka pakai tekniknya ini gitu. Dari kita juga ini gitu. Berbeda ya? Iya, berbeda gitu. Jangankan dari luar gitu, kadang dari yang dalam negeri dan beda-beda tempat latihan aja beda-beda gitu kan. Jadi kayak awalnya sih karena pengen punya pengalaman bertanding di luar sih. Oke. Tapi yang gue amazed sekali lagi sama lo tuh, kok bisa sih bisa sampai tingkat internasional, bisa sampai ke Thailand gitu. Coba dong ceritain awal daftar sampai juara lombanya itu gimana sih, Jal?
Awalnya jadi tuh kita itu dikasih tahu sama coach gitu sama Sabem, biasanya kan itu dibilang sama Sabem kayak guys ada nih kejuaraan di Thailand nih, Hero Seven gitu kan. Kita nanya-nanya kayak kejuaraan apa Sabem, itu ini kejuaraan internasional gitu. Ada mau ikut nggak segala macam, ini sekian harga segala macam gitu. Terus nanti dapat apa aja segala macam kalau misalnya kita menang. Terus kalau kita ke sana kita dapat apa gitu segala macam. Terus kayak yang waduh tertarik nih gitu, bukan melihat itunya aja tapi ya itu kembali pengen punya pengalaman juga nih di luar gitu, kapan lagi ada kan gitu. Terus daftar akhirnya daftar. Kebetulan awalnya tuh aku pikir aku nggak mau ikut juga, tapi mamaku ternyata diem-diem ngedaftarin itu. Ngedaftarin terus habis itu kayak yang mamaku bilang kayak, "Mama udah daftarin kamu ya?" "Loh, udah daftarin Mama," gitu. Udah, terus habis itu selesai daftar segala macam kita harus isi data gitu. Karena kita dari Indonesia jadi kita online ya gitu ya. Isi data segala macam, data atlet, terus data juga coach segala macam, terus buat paspor, terus habis itu apa lagi ya? Udah sih persiapan nilai segala macam buat yang kayak ya buat persiapan diri sendiri gitu, apa yang perlu data-datanya kan, data-data atletnya sendiri, terus data-data coach juga dipersiapin segala macam. Udah habis itu kita berangkat ke Thailand. Tuh berdua aja saya sama itu gue sama Sabem gue udah berdua aja kita jalan ke Thailand. Habis itu tanding. Jadi tuh nyampe di Thailand Hamin satunya itu nimbang berat badan karena kita harus nimbang berat badan gitu semua atlet. Habis nimbang baru besoknya tanding gitu. Tanding itu dua kali lawan India sama Thailand. Setelah lawan tuan rumah yang terakhir dan dinyatakan menang, berarti mendapat medali itu baru dinyatakan menang gitu. Terus gimana sih cara lo mempersiapkan diri buat kompetisi tersebut? Persiapan diri sebenarnya nggak yang banyak sih, cuman kayak iya. Karena awalnya sih mikir kayak ya udahlah bertanding kayak biasanya aja gitu. Mungkin segala yang paling aku persiapkan itu adalah teknik. Karena nggak mungkin dong. Ini udah jauh-jauh tanding di luar masa mainnya jelek gitu. Segala macam itu persiapan teknik udah pasti. Terus doa. Gitu doa segala macam. Terus abis itu dukungan pokoknya pas mau tanding ke Thailand tuh kayak "Mah dukung ya Mah" gitu, dukungin aku ya Mah, Pah dukungin aku ya Pah gitu. Jadi kayak minta dukungan segala macam. Yang paling kelihatan sebenarnya adalah teknik sih. Yang paling aku persiapin adalah teknik dan fisik sih waktu itu. Pada waktu itu aku juga persiapin fisik takutnya karena takutnya jelek aja gitu loh, maksudnya takutnya tiba-tiba nggak bagus segala macam karena fisik itu mempengaruhi ketika kita bertanding gitu. Takutnya misalnya kayak kita baru main berapa detik gitu udah ngos-ngosan, udah yang kayak udah nggak kuat gitu. Terus yang paling ya dipersiapin teknik dan fisik sih kalau itu. Oke, Sinjal. Terus jadwal latihan lo pasti padat banget dong. Iya, bener banget. Nah, dan lo juga pasti masih anak sekolahan nih. Iya. Cara lo menyimbangkan waktu antara latihan sekolah, terus sekolahnya sendiri nih, sama istirahat. Itu kan pasti lo kadang nggak cukup istirahatnya atau malah kayak berantakan gitu, nggak seimbang. Bener. Kalau jadwal itu aku ada latihan di Senin sampai Minggu tuh sebenarnya ada, cuman biasanya ngambil istirahatnya itu di hari Sabtu. Terus gimana cara ngimbanginnya? Karena kan sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3 kan. Terus belum lagi kalau misalnya ada kegiatan tambahan gitu. Itu gue batasin sampai jam 5. Sampai jam 5 atau enggak jam 6 itu gue batasin karena jam 7 gue harus latihan. Jam 7 latihan karena kan maksudnya kita buat siap-siap segala macam gitu kan. Jam 7 latihan sampai jam 9. Belum lagi kalau udah itu selesai latihan jam 9, terus belum lagi kan nanti mungkin beres-beres segala macam, ngobrol dulu segala macam. Ya istirahat paling jam 11-12an itu tuh bersih-bersih langsung istirahat. Deh pokoknya selama seminggu tuh ya gitu aja. Sekolah dari jam segini pergi latihan. Tidur, balik lagi aktivitas kayak gitu lagi segala macam. Cukup gak waktu istirahatnya?
jujur kurang sebenarnya jujur kurang, cuman gue manfaatinnya itu ketika di sekolah. Jadi kan ada istirahat kedua, itu kan istirahat panjangnya 1 jam tuh. Gue habis selesai makan, udahlah bablas tidur aja dulu. Nanti gini kalau udah masuk tinggal bangun kan, terus lanjut pelajaran. Kalau nggak dipakai kayak gitu kayaknya kurang banget gitu. Takutnya jadinya nggak fokus buat ngejalanin hari-hari gitu. Iya. Jadi biasanya gue pakai di istirahat kedua gitu. Pas berkompetisi di Thailand, Ya. ada kendalanya nggak sih? Ada, jujur kemarin itu pas berkompetisi di Thailand, satu kendala bahasa juga kan, karena ya orang-orang Thailand kurang paham justru bahasa Inggris gitu, jadi gue kadang agak bingung nih gitu, info-infonya gitu, info kalau misalnya ada apa segala macam gitu. Tapi untung ada juga yang pakai bahasa Inggris. Terus apa ya, overall cuman bahasa sih sebenarnya, nggak ada yang lain gitu. Berarti bersyukurnya tuh nggak ada kendala yang signifikan ya, yang Iya. buat lo sangat-sangat kesusahan gitu. Iya, Ya karena paling cuma bahasanya aja. iya, karena semuanya mungkin udah diperkirakan ya. Yes. Pas kita di Indonesia udah diperkirakan ini gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ini terjadi segala macam, sama pelatih udah di briefing segala macam. Paling yang akan sangat terlihat itu yaitu bahasa sendiri. Jadi kayak kita harus benar-benar nih dengerin infonya gitu. Karena kadang jadi bahasa Inggrisnya kadang kita jadi kayak ini maksudnya ngomongnya apa gitu, karena aksen bahasa Thailandnya tuh kental banget gitu. Jadi kayak kita harus nyimak info-infonya itu. Jadi kadang kendalanya itu, loh tadi kayaknya nggak ngomong gini deh, ternyata ada gini kayak kemarin. Jadi tuh ternyata aku tuh udah disuruh turun, disuruh turun ke udah persiapan. Tapi karena nggak tahu ini partai berapa, jadinya aku masih di atas gitu. Jadi masih di atas, jadi kayak udah masih stay aja nih di atas gitu. Katanya, Angel udah disuruh turun. Ya udahlah saya turun, karena itu kendala bahasa sebenarnya. Tapi tidak mengelakkan ya, saat bertanding di sana lo pasti ngerasa pressure yang cukup besar. benar. Karena itu enggak cuma senegara sendiri coy, enggak. Itu kayak lo bertanding dengan beberapa negara yang cukup jauh dari Indonesia itu sendiri kan. Benar. Nah, ada nggak pressure-nya? Kalau pressure udah pasti ada ya, udah pasti ada. Tapi kembali lagi, gue selalu berpikir pada waktu itu gue udah jauh-jauh datang ke sini. Kalau misalnya gue dengan pikiran yang takut segala macam, sayang ongkos gitu. Terus kayak sayang aja sama diri sendiri, harusnya berpikiran positif jadi malah dipakai buat hal-hal yang nggak jelas gitu kan, pikir-pikiran kayak gitu. Jadi kayak yang mikir gimana nih, mama papa udah kasih dukungan segala macam, masa guanya di sini nggak kasih yang terbaik gitu. Terus para pelatih udah yang naruh harapan juga gitu untuk bisa gue nih pulang bawa medali emas gitu, masa gue di sini mau bertandingnya jelek gitu. Setidaknya kalaupun gue kalah, gue bisa bertanding dengan bagus gitu. Pada waktu itu gue mikir kayak gitu. Jadi kayak yang pressure tetap ada karena kembali lagi ini bertandingnya bukan di dalam negeri gitu. Iya, Bertandingnya betul. bukan kayak yang kalau kita di dalam negeri ya kita yang under sama itu udah sering ketemu. Misalnya gue nih bertanding sama lo, next pertandingan ya pasti sama lo lagi. Karena kita satu berat badan gitu loh, ibaratnya. Nah kalau di luar negeri, kita nggak tahu kan lawannya siapa. Jadi kayak yang itu pressure ada karena gue nggak tahu lawannya gitu. Jadi tapi tetap kembali lagi pada saat itu gue berpikir kayak nggak boleh nih gue malah pikiran gue di setir sama kayak gini, gue nggak boleh. Jadi kayak yang gue di situ mikirnya udah jauh-jauh ke sini masa nggak ngasih yang terbaik gitu. Betul. Terus kasihan juga nih sabang gue yang udah sempet-sempetin yang harusnya mungkin dia kerja segala macam ngajar, tapi dia dampingin gue segala macam. Terus udah banyak orang yang naruh harapan gue bisa pulang memberi yang terbaik gitu. Sekolah juga pasti berharap gue bisa pulang dengan membawa yang terbaik gitu. Jadi kayak pressure ada tapi tetap berpikiran positif. Oke, berarti lo punya mindset itu, gue udah sejauh ini masa gue give up di tengah jalan. Bener, iya. Dan lo Kayak selalu berpikir positif aja sih kayak gitu. Karena kalau kita selalu berpikiran seperti itu, selalu berpikiran kayak aduh kayaknya nggak bisa deh segala macam gitu, ya udah nggak bakal bisa. Karena menurut gua pikiran itu sangat-sangat penting yang akan
kita akan jalanin hari-harinya gitu kan. Jadi kayak yang kalau misalnya gue berpatokan sama pikiran gue yang aduh nggak bisa segala macam, itu tanding gue pasti jelek. Yes. Karena memang dari awal tuh emang dari pikiran itu, dari mindset itu dari awal tuh. Jadi gue berusaha naikin mood gue berusaha berpikiran positif dan sangat-sangat puji Tuhan pelatih gue sangat yang kayak bisa Anjal, bisa gitu. Pokoknya dari pas lagi di Thailand dia kayak bisa Anjal, udah Sabem yakin kamu bisa gitu, Sabem yakin kita udah latihan, kamu udah persiapan lama gitu. Yes. Oke, Angel. Jujur ya, mungkin selama ini gue pasti bakal kira nih, lo kan di taekwondo itu ada jenjang-jenjangnya ya. Iya benar. Nah, terus tuh pasti jenjang yang masih kecil-kecil, yang anak-anak kecil, terus itu yang tahu lo tanding di luar negeri tuh pasti dijadiin lo tuh sebagai role model ya kan. Terus tuh gue cuma pengen tahu ada nggak hal yang ingin lo sampaikan ke mereka yang baru memulai taekwondo ya, mulai latihan taekwondo buat ngikutin jejak yang sama kayak lo. Buat adik-adik atau enggak gini, buat semuanya jangan pernah jangan pernah takut untuk memulai pertandingan atau nggak usah pertandingan, untuk memulai apa yang kalian suka. Karena menurut gua ketika kalian menyukai itu, lakukan aja gitu dengan sepenuh hati. Terus yakin kok, kalau kalian yakin sama diri kalian sendiri, dengan kemampuan kalian, percaya sama kemampuan kalian, pasti itu bisa. Pokoknya tetap semangat, jangan meragukan kemampuan kalian. Karena terkadang yang menghalangi kemampuan kalian itu sendiri adalah diri kalian sendiri. Karena kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri. Jadi buat kalian yang mau memulai, mungkin mulai taekwondo ataupun banyak kegiatan yang kalian baru mau coba aja gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Kita nggak ada yang tahu kan, kayak misalnya suatu saat nanti jadi apa segala macam. Mungkin jadi, kalau misalnya dari taekwondo contohnya mungkin jadi atlet kan, segala macam kita nggak ada yang tahu. Jadi lakukan apa yang kalian mau lakukan selagi itu positif ya, selagi itu positif silakan lakukan. Oke, Angel, terima kasih banyak ya untuk karena lo udah bersedia buat jadi narasumber gue, dan ini kisah lo ini benar-benar inspiratif banget buat gue sendiri. Iya, buat gue sendiri, bener gue jujur serius, dan ini pasti bakal jadi benar sekali lagi kisah inspiratif buat kita semua ini buat ngikutin jejak lo. Dalam artian kita juga harus berani untuk berprestasi dengan bidang yang emang kita bisa kuasai, ya kan? Benar. Oke. Itu aja perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat berbagi ya. See you next time.